Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu para dosen PT KIS Kopertais 12 wilayah Riau, Kepulauan Riau yang kami hormati, izinkan kami untuk sedikit menjelaskan tentang SK jabatan fungsional dan impasing yang akan Bapak Ibu dapatkan nanti bagi dosen pengaju PAK TMT Oktober 2022. Pertama, kami akan menjelaskan prosedur penilaian angka kredit dan impasing pangkat. Pertama, pengajuan yang telah dilakukan oleh dosen. Yang kedua, dilakukan penilaian oleh tim. Setelah itu dilakukan sidang penetapan PAK oleh tim penilai dan juga dilakukan juga oleh tim penentuan angka kredit. Selanjutnya pencetakan SK jabatan, pencetakan SK impasing, dan terakhir nanti akan diserahkan kepada dosen yang bersangkutan. Untuk alur jabatan fungsional dosen, Bapak Ibu perlu kami jelaskan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan, ada SK yang kami keluarkan itu ada 3 macam jabatan fungsional. Pertama untuk asisten ahli, jabatan fungsional SK baru nanti akan ada keluar SK asisten ahli, itu adalah untuk dosen dengan japung lamanya itu masih SKTP atau tenaga pengajar, atau artinya ini adalah SK japung pertama untuk yang S2. Selanjutnya akan ada SK Lektor Kum 200. Akan ada yang mendapatkan SK Lektor Kum 200. Itu diperuntukkan untuk asisten ahli yang sudah memiliki asisten ahli kemarin dulu 2 tahun yang lalu atau lebih. Selanjutnya itu bagi tenaga pengajar atau jabatan fungsional baru dengan pendidikan S3. Jadi bagi yang S3 yang doktor baru mengajukan japung pertama maka akan keluar SK Lektor Kum 200. Selanjutnya SK Lektor Kum 300 itu bagi Bapak Ibu yang sudah Lektor 200 atau Bapak Ibu yang dulunya asisten ahli namun kumnya dari 150 tercapai ke angka 300 maka akan dikeluarkan SK Japung Kum 300. Dengan catatan bagi Lektor Kum 200 atau bagi lektor yang di sini yang merupakan japung pertama maka minimal 2 tahun ke depan boleh dapat mengajukan PAK Lektor 300 dengan mengikuti semua persyaratan pengajuan japung atau permohonan dia angkat pangkatnya setingkat tanpa berkas. Jadi maksudnya 2 tahun lagi Bapak Ibu yang sudah memiliki SK Lektor Kum 200 yang S3 atau SK Lektor yang baru ya, ini bagi SK Lektor yang baru. SK yang pertama kali keluar adalah Kum 300, Kum 200, mohon maaf, Kum 200, maka 2 tahun ke depan boleh mengajukan untuk naik ke Lektor Kum 300 atau diajukan permohonan diangkat pangkatnya setingkat tanpa berkas. Dengan syarat minimal harus ada Jurnal Nasional OJS sebagaimana penulis pertama. Selanjutnya alur impasing pangkat. Nah, bagi yang Bapak Ibu yang memiliki nanti SK asisten ahli dan lektor 200 tetapi dia ada S3 atau lektor atau SK japung pertama, maka akan mendapatkan impasing pangkat 3B. Untuk lektor Kum 200 dan lektor Kum 300 yang lompat Kum atau seperti yang dijelaskan di awal sini tadi, SK lektor yang dia dapat SK lektor Kum 300 tetapi pangkat belum pernah mendapatkan SK Kum 200, maka pangkatnya akan diimpasingkan ke penata tingkat 3C. Untuk japung baru yang lektor Kum 300 yang normal, maka akan dikeluarkan impasing pangkat penata tingkat 1 3D. Catatan, khusus untuk Kum 300 dengan pangkat 3C dan Kum 200 dengan pangkat 3B, maka minimal 2 tahun ke depan mengajukan permohonan untuk diangkat pangkatnya ke 3D atau 3C tanpa berkas. Jadi nanti Bapak Ibu yang SK japungnya itu lektor 300, tetapi SK impasingnya 3C, maka 2 tahun lagi boleh silakan mengajukan kenaikan pangkat dengan menyertakan minimal 1 Jurnal Nasional OJS sebagai penulis pertama. Nah, setelah terpenuhi 1 Jurnal Nasional OJS sebagai penulis pertama, maka nanti akan kami keluarkan SK penata tingkat 1 3D-nya. Kalau tidak diajukan ya sampai kapanpun tetap 3D. Begitu juga yang lektor 200 yang japung pertamanya.
Jadi ada yang dosen yang mendapatkan japung pertamanya itu tuh lektor 300, lektor 200, asisten ahlinya tidak ada karena dia doktor, jadi dia langsung diangkat sebagai lektor 200. 2 tahun lagi kalau Bapak Ibu tidak mengajukan, hanya tidak mengajukan untuk ke lektor ke 3C, maka 2 tahun lagi tetap memiliki pangkat 3B. Jadi 2 tahun lagi kami sarankan untuk ajukan ke 3C, setelahnya baru diajukan ke lektor KUM 300. Selanjutnya ada pernyataan yang salah dan pernyataan yang benar yang selama ini beredar. Pertama, TMT sama dengan 30 September 2022. Salah. Yang benar itu adalah TMT 1 Oktober 2022. Nanti akan ada penjelasannya ketika kita melihat contoh SK. Kemudian lektor 200 otomatis pangkatnya 3C, itu salah. Lektor 200 itu untuk japung pertama pangkatnya 3B. Untuk japung kedua itu boleh 3C. Jadi yang kemarin asisten ahli mau mengajukan lektor 200, pangkatnya tetap 3C. Tapi yang baru pertama kali mengajukan, tetapi bisa ke lektor 200 karena dia doktor, maka pangkatnya 3B. Lektor 300 otomatis pangkatnya 3D, itu salah. Yang benar itu lektor 300, jika lompat KUM dari 150 ke 300, maka pangkatnya tetap 3C. Lektor 300 harus S3, itu salah. Lektor 300 itu boleh S2 atau S3. Bisa S2 atau S3, ini mohon maaf, ini salah, bisa S2 atau S3. Yang kelima, pangkat pertama S2 boleh lektor 200, itu salah. Pangkat pertama S2 itu asisten ahli, dan S3 itu lektor 200. Jadi bagi yang sudah yang mengatakan bahwasanya S2 walaupun hukumnya sampai 200 tetap pangkat pertamanya, jabatan fungsional pertama bukan pangkat. Japung pertamanya itu adalah 200. SK Japung atau SK pangkat itu sama. Sebenarnya itu salah. SK Japung dan SK pangkat berbeda. Nanti akan kita tunjukkan. Ini contoh SKPAK akan diisi dengan instansi Bapak Ibu, penilaian angka kreditnya dari kapan sampai kapan, ada nama, NIDN, kemudian pangkat golongan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, data Ibu, masa kerja, unit kerja. Nanti di sini akan ada penetapannya untuk yang jabatan pertama kali atau dari asisten ahli ke lektor dan jabatan pertama kali dan asisten ahli ke lektor itu akan terisi di sini baru, isinya semuanya kumnya baru. Nanti akan ada jumlah unsur utama dan unsur penunjang total kumnya. Di sini ada berapa. Nah, nanti akan ada keterangan di bawah, dapat atau tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan apa, asisten ahli kah atau lektor, dengan kum berapa, DMK dengan mata kuliah apa yang sudah diajukan melalui pertimbangan senat. TMT 1 Oktober 2022. Ingat di sini. Jadi tanggalnya itu tuh bukan ini. Tanggalnya itu tuh TMT 1 Oktober 2022. Selanjutnya ini adalah SK penetapan jabatan fungsionalnya, nomor SK-nya. Nanti akan ada membaca surat dari pimpinan PT KIS-nya. Kemudian pengangkatan ini, SK ini berdasarkan SK yang nomor SK ini. Ya. Jadi SK penetapan jabatan akademik itu menimbangnya itu tuh dari nomor SK PAK. Selanjutnya akan dijelaskan nama, NIDN, tempat tanggal lahir, angka kreditnya berapa, jabatannya sebagai apa, dalam mata kuliah apa, program studinya apa, satuan kerja atau PTKIS-nya apa. Nah, ingat di sini ada kalimat terhitung mulai tanggal, berarti ini TMT. Jadi TMT itu bukan ini. Karena tidak ada keterangan SK mulai berlaku sejak ditetapkan, tidak. Yang benar itu terhitung mulai tanggal 1 Oktober. Jadi nanti ketika Bapak Ibu dimintakan untuk data calon cerdos dan lain-lain, ketika diminta TMT yang diisi adalah ini. Jadi bukan ini, supaya jangan salah lagi. Selanjutnya ini impasing yang akan Bapak Ibu juga dapatkan. Ya, terhitung mulai tanggal 1 Oktober, nama ini pangkat lamanya apa, pendidikan terakhirnya apa, kemudian jabatan fungsionalnya apa, tempat tugasnya di mana, diimpasing dalam pangkat yang baru. Ya, ini pangkat yang baru. Jadi kalau di sini nanti 3B, berarti di sini nanti 3C. Kalau di sini 3C, di sini 3D. Kalau di sini nggak ada pangkat, berarti di sini 3B. Nah, itu dia. Sama TMT, bukan ini TMT, tapi TMT itu adalah terhitung mulai tanggal, bukan ditetapkan. Selanjutnya sedikit kami jelaskan tentang grafik dosen Japung TMT Oktober. Dari 96 dosen, itu asisten ahli ada 38, 42 di lektor kum 200 dan 16 di lektor kum 300. Alhamdulillah target kami tercapai karena target
kita di Oktober 2022 ini 60% itu harus pengajuan ke lektor. Jadi alhamdulillah kalau di sini kalau kita lihat sudah 58 dibandingkan 38 orang yang baru mengajukan SK ahli. Alhamdulillah sudah tercapai dan hampir setengah itu sudah di lektor 200. Jadi kami sangat berbahagia dengan pembagian 16 orang laki-laki perempuan di asisten ahli, 22 di laki-laki. Kemudian untuk KUM 200-nya 16 orang di perempuan, di laki-lakinya ada 26 orang. Untuk lektor KUM 300-nya itu ada 7 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Alhamdulillah semua sudah tercapai, mudah-mudahan 2 tahun lagi yang 16 orang ini sudah mengajukan ke lektor kepala. Dan ya dari 42 orang yang di sini, mudah-mudahan ada yang tidak masuk lagi ke sini tapi langsung ke lektor kepala KUM 400. Selanjutnya ini grafik pangkat. Alhamdulillah kalau pangkat selama ini memang dari Kopertais juga belum sempat ya, atau tidak mengeluarkan impasing. Dulunya hanya impasing gaji untuk serdos, sedangkan ternyata pangkat itu berpengaruh. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kami jelaskan kenapa kami mengeluarkan SK pangkat, karena pangkat itu mempengaruhi besaran gaji Bapak Ibu. Kalau SK Japung itu mempengaruhi pajaknya Bapak Ibu nanti. Sedangkan pangkat itu mempengaruhi gajinya Bapak Ibu atau tunjangannya Bapak Ibu. Jadi penata muda tingkat 1 3B dari ada 39 orang, kemudian 54 orang sudah di 3C dan 3 orang di 3D. Ya, 3 orang di 3D. Harapan kami mudah-mudahan yang 3 orang 3D ini 2 tahun lagi sudah 4A lektor kepala. Begitu juga yang 54 orang ini mudah-mudahan bisa tercapai ke lektor kepala, mudah-mudahan. Selanjutnya ini jumlah dosen Japung TMT Oktober 2022 berdasarkan PTKIS ada 16 PTKIS yang sudah mengajukan pada periode ini. Alhamdulillah ada 14 orang dari IAI Daras Wajar Rokan Hilir, kemudian ada dari Stai Kota Busai, ada Stai Rokan Bagan Batu 8 orang, kemudian ada Unisi 1, State Muntas 1, State Internasional Batam, Hidayatullah Batam, kemudian ada Imam Syafi'i, ada STIE Syariah Bengkalis dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah sudah terpenuhi. Mudah-mudahan harapan kami Bapak Ibu nanti teman-teman Bapak Ibu yang akan mengajukan jabatan fungsional di April 2023 semangat ya, semangat mengajukan, karena untuk pengajuan ini dari 115 orang yang mengajukan kemarin, gugur sebanyak 14 orang, 19 orang kalau tidak salah saya yang gugur, yang ada yang mengundurkan diri, ada yang memang tidak ada kabar beritanya. Tapi 96 orang yang dinilai, alhamdulillah 96 orangnya lolos untuk jabatan fungsional. Jadi tidak ada yang ditunda. Alhamdulillah tidak ada yang ditunda, semuanya lolos. Tidak ada dosen yang harus menunggu 1 atau 6 bulan lagi untuk mendapatkan SK Japungnya. Alhamdulillah semuanya lolos. Terakhir Bapak Ibu sekalian, atas nama tim penghitungan dan penetapan angka kredit dosen PTKIS, kami mengucapkan terima kasih. Insya Allah ketika SK sudah selesai ditandatangani, SK akan kami bagikan ke Bapak Ibu dengan mekanisme pembagian nanti akan diatur oleh Kopertais. Demikian dari kami Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan ini akan kami sebarkan nanti setelah SK diterbitkan.